fakta yang jarang diketahui tentang kemerdekaan dan teks proklamasi yang dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Momen paling bersejarah bangsa Indonesia adalah saat merayakan kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus, di mana proklamasi dikumandangkan. Kemerdekaan yang dinanti selama berabad-abad akhirnya dapat diraih melalui perjuangan panjang. Ada banyak fakta menarik tentang kemerdekaan yang mungkin tak banyak orang tahu. Beberapa di antaranya bahkan tak ada dalam buku sejarah. Dikutip dari tribuntravel.com dan dari berbagai sumber. Saat membacakan proklamasi kemerdekaan, Insinyur Soekarno dalam keadaan sakit. Saat itu penyakit malarianya kambuh tepat sebelum proklamasi. Upacara kemerdekaan 17 Agustus 1945 dirayakan dengan sederhana, tanpa musik dan protokol. Saking sederhananya, tiang bendera yang digunakan terbuat dari batang bambu. Naskah asli teks proklamasi yang ditulis langsung oleh Bung Karno dibuang di tong sampah. Orang yang menemukan dan memiliki teks proklamasi yang asli bukanlah pemerintah, melainkan wartawan asal Aceh, BM Diah. Teks proklamasi yang dibuang merupakan draft yang kemudian diketik ulang oleh Sayuti Melik. BM Diah baru menyerahkan draft itu pada pemerintah pada 29 Mei 1992. Perintah pertama yang diberikan Soekarno saat menjabat sebagai presiden bukan tentang pemerintahan atau politik, melainkan permintaan untuk membelikan 50 tusuk sate di dekat kediamannya. Dokumentasi prosesi proklamasi hampir jatuh ke tangan tentara Jepang jika Franz Mendor tidak menyelamatkannya. Dia menyembunyikan negatif film dokumentasi itu di sebuah pohon di kantor harian Asia Raja. Setelah kemerdekaan, ibu kota Indonesia sempat pindah sebanyak 3 kali dalam waktu 4 tahun. Kota yang dijadikan sebagai ibu kota Indonesia diantaranya Jakarta 1945, 1946, Yogyakarta 1946, 1948, dan Bukit Tinggi 1948 sampai 1949. Mikrofon yang digunakan Soekarno saat upacara proklamasi 17 Agustus 1945 dicuri dari stasiun radio milik Jepang. Rekaman suara Soekarno yang membaca proklamasi 17 Agustus 1945 bukan berasal dari tahun yang sama. Rekaman pembacaan teks proklamasi dari suara asli Bung Karno, rekaman itu baru dibuat pada tahun 1951 di Radio Republik Indonesia untuk kebutuhan dokumentasi. Upacara proklamasi 17 Agustus 1945 sempat didatangi 5 opsir Jepang yang menyampaikan perintah Gunseikan yang melarang Soekarno menyatakan proklamasi. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Mereka melakukannya melalui mulut ke mulut, dari selebaran, teriakan, dari grafiti di tembok dan tram kota sampai gerbong kereta api. Sebelum naskah proklamasi dibuat oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, Syahrir telah lebih dulu membuatnya. Naskah itu dibuat setelah mereka mendengar kekalahan Jepang pada 14 Agustus 1945.